Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Setiap kita telah berdosa, dan upah dosa itu adalah maut. Jadi sebenarnya saudara, setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini harusnya mati dan menerima penghukuman, menerima murka Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang penyayang. Bahkan Dia rela mengorbankan segalanya, mengorbankan nyawanya demi menyatakan kasih sayangnya kepada setiap manusia yang mau menerima kasih sayangnya. Tetapi pertanyaannya, apakah semua manusia akan menerima kasih sayang Tuhan? Tentu saja tidak saudara. Orang-orang yang tidak mengalami kasih sayang Tuhan akan menerima penghukuman sebagai akibat dari dosa-dosanya. Saya dan saudara adalah orang berdosa. Kita tidak sempurna. Tetapi hari ini saya rindu kita merenungkan saudara, bagaimana supaya kita dalam ketidaksempurnaan kita mengalami kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan harapannya melalui renungan malam hari ini saudara, kita mengerti bagaimana cara menjalani hidup kita untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita. Dan ke depan, bahkan di kekekalan nanti, kita akan mengalami kasih sayang Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebagai dasar dari topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, objektif, penafsiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Yeremia pasal 31 mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih.
Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan: cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan: maka akan kembali dari negeri musuh, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Tuhan menyatakan kepada umatnya bahwa Dia akan menyatakan kasih sayangnya. Dia akan melimpahkan kasih sayangnya kepada umat-umatnya. Di mana firman Tuhan ini diberi kepada orang Israel, saudara, saat mereka masih ada dalam pembuangan, saat mereka masih ada dalam situasi sulit, menderita, dan kesusahan. Kenapa mereka menderita, saudara? Kenapa mereka berada di pembuangan? Karena dosa dan pelanggaran mereka. Mereka hidup tidak takut akan Allah. Bahkan mereka tidak mentaati perintah-perintahnya, terutama hukum Sabat yang mereka langgar pada waktu itu, saudara. Dan akibat dari itu, mereka dibuang ke Babel. Dan saat mereka berada di dalam pembuangan, Allah menegaskan bahwa Dia tetap mengasihi mereka. Sehingga di ayat 20 firman-Nya berkata, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, hal yang sangat penting untuk kita renungkan dari konteks firman Tuhan ini adalah bahwa terhadap setiap pelanggaran ada akibat yang harus ditanggung. Terhadap setiap ketidaktaatan kepada firman Tuhan ada akibat yang harus ditanggung dari itu, seperti yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Tetapi hal yang harus kita sadar adalah bahwa apapun dan bagaimanapun kondisi kita, seberat apapun kita menerima hukuman atas ketidaktaatan kita, Allah tetap menyayangi kita. Mungkin hari ini, saudara,
Ada saudara yang begitu sadar bahwa saudara mengalami masalah, saudara mengalami satu persoalan, atau bahkan mungkin saat ini saudara sedang menderita, dan saudara tahu bahwa itu karena kesalahan dan pelanggaran saudara. Itu merupakan hukuman bagi saudara. Dalam situasi yang demikian, saudara, begitu banyak orang yang akhirnya tertipu, yang membuat mereka merasa tidak layak, yang membuat mereka bahwa merasa hina dan tidak layak lagi diterima di hadapan Tuhan. Itu sebabnya banyak orang-orang yang mengalami kejatuhan, akhirnya mereka hidup hancur-hancuran. Kenapa, saudara? Karena ketika mereka terjatuh, ketika mereka mengalami atau melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, dan kemudian mereka menerima akibatnya, hukuman atas itu, lalu kemudian akhirnya mereka ditipu oleh iblis, mereka merasa tidak layak lagi di hadapan Tuhan, akhirnya mereka hidup bergelimang dosa. Sering orang bilang, saudara, sepala basah berenang sekalian. Itu tipuan iblis, saudara. Siapapun dan bagaimanapun keadaan saudara, dan mungkin hari ini saudara sedang menanggung akibat dari kesalahan masa lalu, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam situasi itu Tuhan tetap menyayangi saudara. Memang ada akibat yang harus kita terima, tapi dalam situasi dan kondisi itu Tuhan tetap menyayangi kita, sehingga kita seharusnya bersikap benar, bertindak benar kemudian, bukan pada akhirnya merasa diri tidak layak dan kemudian melakukan dosa semenjadi-jadinya. Orang Israel, mereka melakukan kesalahan dalam konteks ini. Mereka melanggar firman Tuhan dan akhirnya mereka dibuang ke pembuangan karena pelanggaran mereka itu. Tetapi sekali lagi, saya baca ayat 20 itu, saudara. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Ketika saudara, umat Tuhan atau saya dan saudara menerima hukuman atas dosa kita, dengar saudara, Allah mengenang kita sebenarnya. Hatinya sedih melihat kita menerima hukuman. Hatinya sedih melihat kita menderita oleh karena kesalahan kita sendiri. Saudara pernah mungkin menghukum anak saudara, bagi saudara yang sudah punya anak, menghukum anak saudara karena dia melakukan satu kesalahan, dan setelah menghukum dia, kemudian saudara sendiri menangis. Kenapa saudara menangis? Karena sebenarnya saudara begitu mengasihi dia, dan saudara tidak ingin dia menangis, saudara tidak ingin dia menderita, tapi untuk mendidik dia supaya jangan melakukan hal yang sama, saudara harus memberikan hukuman kepada dia. Tetapi ketika saudara menghukum dia, apakah saudara tidak menyayangi dia lagi? Tentu saja kita sangat menyayangi dia. Hukuman itu adalah supaya dia berubah, supaya dia lebih baik. Demikian juga saudara, saat kita menerima penghukuman, jangan tertipu oleh iblis. Jangan sempat saudara berpikir bahwa saudara tidak layak, saudara sudah dibuang, saudara tidak dikasihi Tuhan lagi. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun, kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah. Dia berkata, setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Dia mengingat umatnya yang sedang menderita. Dia mengingat umat-umatnya yang sedang ada dalam pembuangan. Aku terkenang kepadanya, kata firman Tuhan. Dan kalimat terakhir itu yang luar biasa, saudara, dia tegaskan, sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Tak dapat tidak Tuhan menyayangi kita, saudara. Apapun dan bagaimanapun, tak dapat tidak Tuhan menyayangi kita. Artinya Tuhan pasti akan menyayangi kita. Tuhan pasti akan menyayangi kita, apapun dan bagaimanapun kondisi kita hari ini. Siapapun saudara yang mendengarkan renungan ini malam hari ini, saudara, Tuhan menyayangi saudara. Tuhan menyayangi saudara. Mungkin saat ini saudara sedang menerima hukuman
atas kesalahan dan pelanggaran saudara, saat itu pun Tuhan masih menyayangi saudara. Dia harus mendisiplin saudara, dia harus mendidik kita, tetapi dia tetap masih menyayangi kita. Nah sekarang, sikap yang bagaimana yang seharusnya kita ambil? Sehingga kita akan menerima dan mengalami kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Sikap yang bagaimana yang harus kita miliki? Lihat saudara, sebelum Tuhan berkata di ayat 20 bahwa tidak aku harus menyayanginya. Di ayat 18 dia berkata, telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Jadi ada yang dia dengar dari Efraim, yang menggambarkan umatnya, mewakili umatnya sebenarnya. Ada yang dia dengar dari umatnya, sehingga ayat 20 dia berkata tidak aku harus menyayanginya. Apa yang dia dengar saudara? Apa yang didengar Tuhan yang membuat Tuhan berkata aku harus menyayanginya? Sekali lagi ayat 18 itu, telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Yang pertama saudara, mereka berkata, umatnya pada waktu itu berkata, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Waktu itu umatnya berkata, engkau telah menghajar aku. Dan saat mereka dihajar, mereka tidak berkata, Tuhan kenapa begini Tuhan? Tuhan kenapa engkau menghukum kami? Kenapa engkau tega dan sebagainya dan sebagainya. Mereka tidak berkata begitu saudara. Tapi mereka berkata, engkau telah menghajar aku dan aku terima hajaran itu. Ya karena memang harus dihajar. Karena ada pelanggaran, kesalahan yang mereka lakukan. Jika mereka tidak dihajar, maka kebenaran mereka tidak akan mengerti terus. Sehingga mereka akan terus hidup dalam kesalahan jika mereka tidak dihajar saat mereka melakukan kesalahan. Tapi saat mereka melakukan kesalahan dan kemudian dihajar oleh Tuhan, dan mereka menerima hajaran itu, bahkan mereka berkata saudara, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Mereka sadar bahwa Tuhan sedang melatih mereka. Seperti anak lembu yang tidak terlatih, yang belum bisa berbuat apa-apa, yang belum bisa membajak, harus dilatih supaya akhirnya bisa membajak dan benar-benar hidupnya berdampak. Anak lembu yang tidak terlatih dan terus tidak dilatih, maka hidupnya tidak akan berguna saudara. Dia tidak akan bisa membajak. Itu sebabnya umatnya pada waktu itu berkata, aku telah dihajar dan aku telah menerima hajaran itu. Kuposisikan diriku seperti anak lembu yang tidak terlatih. Aku siap dihajar supaya aku semakin terlatih dan benar-benar terampil, benar-benar berguna di dalam kehidupanku. Itu sebabnya Tuhan berkata di ayat 20 saudara, anak kesayangan kah gerangan? Anak kesukaan kah gerangan? Sehingga setiap kali aku mau menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Tak dapat tidak, aku harus menyayanginya. Kenapa? Karena ketika Tuhan menghajar umatnya saat mereka bersalah, berdosa, umatnya berkata, aku terima hajaran Tuhan. Sama seperti anak lembu yang tidak terlatih, aku siap dilatih. Saudara, hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita paham bahwa di dalam kehidupan ini yang paling penting adalah kita diproses menjadi lebih baik? Adakah dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini kita sadar bahwa ada begitu banyak hal yang harus diproses dalam diri kita, dan kemudian kalau Tuhan memproses kita, kita harus berkata seperti umat Tuhan pada waktu itu, kami terima hajaran-Mu Tuhan. Kami anak lembu yang tidak terlatih, kami siap dilatih Tuhan. Hari ini pun saya berkata kepada saudara, jika di dalam kehidupan saudara, saudara tahu ada begitu banyak kesalahan di hadapan Tuhan, ada begitu banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan mungkin saat ini saudara sedang menerima akibat dari pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dengar saudara, bahwa dalam posisi saudara hari ini,
Terimalah ajaran Tuhan, siaplah diproses oleh Tuhan, siaplah dibentuk oleh Tuhan, siaplah diperbaiki oleh Tuhan. Sadari bahwa kita seperti anak lembu yang belum terlatih, saudara. Harus dilatih, harus dihajar, harus dilatih, harus dihajar, supaya bisa berjalan lurus, dan kemudian hasil bajakan itu rapi dan baik, saudara. Jadi yang pertama, untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan sehingga Tuhan berkata, tak dapat tidak aku harus menyayanginya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus siap diproses oleh Tuhan. Setiap kita harus siap diproses oleh Tuhan. Ada begitu banyak mungkin sifat, karakter, perbuatan, tindakan, pola pikir di dalam diri kita yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sana Tuhan mau memproses kita. Jangan protes, saudara. Serahkan hidup kita untuk diproses oleh Tuhan. Katakan, aku siap Tuhan dan aku terima hajaran. Sama seperti anak lembu yang tidak terlatih, aku siap dilatih. Itu yang pertama, saudara, yang menjadi alasan sehingga ayat 20 Tuhan berkata, tak dapat tidak aku harus menyayangi. Lalu kemudian yang kedua, saudara, setelah dia berkata, umatnya berkata, engkau telah menghajar aku dan aku terima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Yang kedua dia berkata, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Yang kedua umatnya berkata, bawa aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Artinya yang kedua, mereka rindu untuk kembali dekat kepada Tuhan. Mereka mau meninggalkan sifat dan karakter dosa itu, lalu kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan. Bawa aku kembali ya Tuhan, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Bawa aku berbalik kepadamu, bawa aku dekat kepadamu. Hal kedua, saudara, kita harus dekat kepada Tuhan untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan. Untuk Tuhan melimpahkan kasih sayangnya, dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Saudara, orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, hidupnya akan berbeda. Tuhan akan memperlakukan mereka juga berbeda. Allah tidak pilih kasih. Tetapi kalau seseorang hidup begitu dekat dengan Tuhan dan kemudian Tuhan mengasihi dia dengan kasih yang berbeda dari yang lain, itu bukan karena Allah pilih kasih. Itulah yang namanya mengasihi dengan adil. Orang yang begitu dekat dengan dia dikasihi berlimpah-limpah. Itu sebabnya, saudara, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan supaya kita mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan melalui kasih sayangnya yang dinyatakan kepada kita. Dekatkan diri kepada Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan. Sekali lagi saya sudah melihat sebagai gembala dalam kehidupan umat-umat Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu diperlakukan berbeda oleh Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu menerima upah yang berbeda dari Tuhan, menerima kasih sayang yang berbeda dari Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dekatkan diri kepada Tuhan, saudara. Dekatkan diri kepada Tuhan. Saudara akan mengalami kasih sayang Tuhan yang lebih dari apa yang saudara pikirkan kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, satu kali ada kisah seorang anak muda. Anak muda ini seringkali diejek oleh karena kondisinya yang miskin. Kalau dia pakai sepatu, seringkali sepatunya sepatu yang robek, bajunya juga demikian. Dan setiap kali dia datang ke gereja, seringkali dia mendapat bulian, mengejek keberadaannya, mengejek sepatunya yang bermulut, kata orang. Tetapi orang ini tidak protes dengan apa yang dia alami, karena dia sadar bahwa protes tidak ada gunanya.
Yang dia lakukan adalah mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dan semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dan ketika dia hidup semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan, saudara, akhirnya dia mengalami perkara besar. Akhirnya Allah menyatakan kasih sayangnya yang berlimpah dalam hidup orang ini. Orang ini diberkati Tuhan luar biasa di dalam kehidupannya. Dia diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan sekarang, saudara, dia punya perusahaan yang sampai ke luar negeri, saudara. Dia punya perusahaan yang maju sampai go internasional. Orang yang dulunya diejek, orang yang dulunya dianggap rendah, tetapi dia tetap dekat dengan Tuhan. Dia mengambil sikap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika dia tetap dekat dengan Tuhan, Tuhan nyatakan kasih sayang yang berbeda bagi dia. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau engkau mau mengalami kasih sayang yang berbeda dari Tuhan, dekatkan dirimu terus kepada Tuhan. Saya mengalami di mana orang-orang yang saya didik dari dulu, saudara, dari masa kecil mereka, dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Saya mengalami dan melihat bahwa Tuhan memberkati mereka dari jemaat yang lain. Sekali lagi, dekatkanlah diri kepada Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, yang membuat Tuhan berkata, tak dapat tidak, aku harus menyayanginya. Yang ketiga, ayat 19, di sana dikatakan, sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Yang ketiga, saudara, pengakuan dari umat Tuhan pada waktu itu adalah pengakuan penyesalan dan pertobatan yang sungguh. Di mana dia berkata, sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dia tidak hanya siap dihajar oleh Tuhan, dia tidak hanya mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu kemudian akhirnya balik lagi melakukan hal yang sama, sehingga jatuh bangun. Tidak, saudara. Umat-umat Tuhan waktu itu menegaskan bahwa sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Ketika dia berbalik kepada Tuhan, ada satu penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Dan bahkan dia berkata, sesudah aku tahu akan diriku, aku menempuk pinggangku sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Mereka merasa malu dan bernoda atas pelanggaran, atas kesalahan, sehingga menimbulkan pertobatan yang sungguh-sungguh, saudara. Yang ketiga yang akan membuat Allah menyatakan kasih sayangnya berlimpah bagi seseorang, bagi umat-umatnya, adalah ketika umatnya bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Bertobat dengan sungguh. Sesudah aku berbalik, aku menyesal. Hari ini, saudara, adakah pertobatan sungguh yang kita alami, yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam hidup kita? Setiap kita pasti ada pelanggaran, setiap kita pasti ada kesalahan. Dan mungkin hari ini pun saudara sedang menyadari satu kesalahan yang sedang saudara lakukan di hadapan Tuhan. Tidak cukup sampai di sana, saudara. Tidak cukup hanya menyadari, tetapi hari ini firman Allah menegaskan bahwa harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga kita mengalami kasih sayang Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, saudara, di mana kita telah belajar dan merenung ketika orang Israel melakukan kesalahan. Mereka melanggar firman Tuhan, saudara, dan kemudian mereka menerima akibat dari pelanggaran mereka itu, sehingga mereka dibuang ke pembuangan. Tetapi saat mereka dihukum,
saat mereka di pembuangan, Tuhan menegaskan bahwa Dia tetap menyayangi mereka. Tak dapat tidak, aku mengenang Tuhan menyayangi setiap kita hari ini, saudara. Apapun pelanggaran saudara, dan mungkin bahkan saat ini saudara sedang menerima hukuman atas pelanggaran itu, Tuhan menyayangi kita. Dan kasih sayang yang berlimpah itu akan kita alami sepenuhnya dalam kehidupan kita ketika kita seperti orang Israel yang pada waktu itu berkata, Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu tak terlatih. Artinya saudara, kita siap diproses oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah yang menjadi syarat kita mengalami kasih sayang Tuhan. Lalu kemudian mereka juga berkata, bawa aku kembali supaya aku berbalik. Artinya mereka rindu dekat dengan Tuhan kembali. Setelah mereka dibuang oleh karena pelanggaran mereka, akhirnya mereka rindu dekat kembali kepada Tuhan. Saudara, untuk kita mengalami kasih sayang Tuhan, sama seperti orang Israel pada waktu itu, rindukanlah untuk dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, kita sudah belajar bahwa orang Israel juga mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh sehingga akhirnya mereka mengalami kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, saya baca kembali ayat 20, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dapat tidak, Tuhan pasti menyayangi saya dan saudara ketika kita siap diproses menjadi pribadi menjadi lebih baik. Tak dapat tidak, Tuhan pasti akan menyayangi kita ketika kita rindu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan tak dapat tidak, Tuhan pasti akan menyayangi kita ketika kita berubah hari demi hari, bertobat dengan sungguh hari demi hari. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Alami kasih sayang Tuhan dalam kehidupan saudara dengan mempraktekkan firman Tuhan, siap diproses oleh Tuhan, rindu dekat dengan Tuhan, dan rindu untuk bertobat menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terima firman-Nya, kita terapkan firman-Nya, dan kita raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana hari ini kami kembali sudah merenungkan bahwa Engkau begitu rindu menyayangi kami, dan kami sudah belajar bagaimana supaya kami menerima kasih sayang-Mu, bahwa kami harus siap dihajar dan diproses menjadi pribadi yang lebih baik dalam hidup kami. Kami harus siap dibawa lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kami harus siap bertobat dan bertobat lagi. Maka dengan demikian kami akan mengalami kasih sayang Tuhan. Kami pegang janji-Mu, tidak dapat tidak, Engkau pasti akan menyayangi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan.
Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama
dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka.
Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan. Dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang.
Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran,
Ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah, Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja
di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gerejamu ya Tuhan, berkati para pemimpin gereja, berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami, Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.